Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rapat dan koordinasi akan segera dilakukan KPU RI dengan KPU daerah untuk persiapan dan penghitungan anggaran pelaksanaan PSU. Dari 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, MK mengabulkan 26 perkara yang memutuskan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah dan satu daerah lagi harus memperbaiki penulisan keputusan KPU. Dari tenggat waktu yang ditetapkan, anggota KPU Idam Holik meyakini pelaksanaan putusan MK seperti pemungutan suara ulang bisa dilakukan dengan baik dan sesuai waktu. Dan kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi ini berkenaan dengan yang dikabulkan itu semua berkaitan dengan PSU dan ada satu berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya di Papua Tengah serta satu perbaikan keputusan KPU Jayapura. Jayapura di Provinsi Papua. Nah, selebihnya ini berkaitan dengan PSU, pemungutan suara ulang. Ini ada 24 putusan. Nah, PSU ini ada yang diawali dengan tahapan pencalonan. Dalam artian penggantian calon ataupun pasangan calon karena calon atau pasangan calon tersebut terdiskualifikasi. Sebelumnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang dimenangkan pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah dan Najib Hamas. MK menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu yang merupakan istrinya. Dalam pertimbangan, MK menilai terdapat bukti kuat bahwa Yandri yang juga suami Ratu menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada dukungan kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2 itu. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang paling lama 60 hari sejak putusan. Namun pasangan calon nomor urut 2 tidak didiskualifikasi karena pelanggaran tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyatanya merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 2010/2016. Norma ini juga berlaku kepada Hayandi Susanto selaku menteri, di mana menteri selaku pejabat negara dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Hayandi Susanto selaku menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Menteri Desa Yandri Susanto enggan berkomentar terkait Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Serang. Yandri hanya bilang akan menggelar jumpa pers tersendiri terkait putusan MK tersebut. Besok saya mau jumpa pers khusus. Nah, kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Ini retreat khusus materi desa. Besok aja.